Tapi saat ia bangkit dari posisi berbaring, dia kaget setengah mati dan begitu ketakutan saat ia melihat tepat di depan pintu kamarnya berdiri sosok wanita berbaju putih dengan rambut ikal yang panjang. Halo teman Kliwon, balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon nih. Yes. Kita kembali lagi ya setelah 2 hari kita balik lagi di YouTube Padepokan Malam Kliwon. Terima kasih buat yang udah dengerin kita di Spotify, terus rajin komen juga di YouTube. Apalagi gue perhatiin tuh selalu ada yang hadir, dia bilang sambil nugas dengerin PMK. Gue lupa dari daerah mana ya. Pasti selalu ada deh. Paling di video ini juga yang pertama komen dia tuh. Gak apa-apa lah tugas, biar bisa fokus. Yang penting jangan ngerjain tugas negara. Tadi perbatasan lu harusnya fokus malah dengerin PMK. Ditembakin kan repot. Jadi kayak ceritanya Sersan Oji nanti. Tadi gue ngomong apa ya? Nah, apa itu? Aduh, lupa lagi gue. Apaan? Iya, tadi ada hubungannya sama Nugas. tugas, iya, lupa tapi. Nugas apa nih? Apa ya? Ih, Dah, Dor. pokoknya buat teman Kliwon yang di Jabodetabek, kita tuh ada rencana untuk bikin ngabuburit lagi kali ya. Ngabuburit horor di bulan puasa, kita akan live podcast. Mungkin untuk lebaran kali ini, karena waktu itu sekali ya, 2 kali kali ya. Apa? Di puasa pertama sama puasa terakhir kali aja. Bisa gak sih ngabuburit di Bandung? Atau ngabuburit di Malang? Bisa. Kalau dibeliin tiket ya, sama diinepin hotel begitu. Iya, begitu. Kalau ada begitu kan. Kalau ada akomodasinya bisa Iya. gitu. Ih, bisa Cil, gitu mah. masa kita naik Mio lu Cil ke Malang? Nah, aduh lagi. Ya udah. Sebelum ceritanya mulai, silakan untuk videonya di like dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk juga nyalakan tombol notifikasi guys. Ini video terakhir di edisi kali ini kah? Iya. Oke, siap. Oke. Halo, salam kenal untuk Bang Danu dan Bang Bimo, juga untuk semua pendengar setia PMK. Yes. Perkenalkan, saya Dianda. Di sini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh adik dari kakak ipar saya. Kejadiannya tuh sekitar tahun 2003. Oke. Saat itu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, sedangkan adik dari kakak ipar saya nih, ya di sini kita sebut saya Ira ya. Oke. Dia, si Ira ini udah berada di tingkat SMA waktu itu. Ya. Singkat cerita, di tahun itu abang dan kakak ipar yang keduanya itu di tahun itu abang dan kakak ipar itu keduanya merupakan tenaga kesehatan. Dia bertugas di salah satu puskesmas di sebuah desa yang letaknya sekitar 60 km dari kota Samarinda. Wah, jauh. berarti ada kota lagi nih harusnya nih, kalau 60 km atau kecamatan nih. Iya. Selama bertugas di sana, mereka menempati sebuah rumah dinas yang letak kompleknya itu berada tepat di belakang bangunan baru puskesmas. Oke. Dan di dalam komplek perumahan dinas itu juga terdapat bangunan puskesmas lama yang sudah nggak terpakai. Letak rumah dinas mereka tepat di samping bangunan puskesmas lama yang jaraknya tuh hanya dipisahkan oleh sebuah kolam ikan yang ukurannya nggak terlalu besar. Sisi kiri rumah itu sudah berbatasan dengan pagar pembatas yang memisahkan antara komplek dan persawahan milik warga. Juga ada hutan kecil. Jadi bagian depan rumah ini tuh menghadap ke arah kolam, juga puskesmas lama. Jadi bisa dibilang rumah mereka nih dan si puskesmas lama ini terletak di bagian paling belakang komplek. Ira mulai ikut tinggal bersama abang dan kakak ipar tuh saat memasuki bangku SMA. Ira ini adalah tipe orang yang ceria dan mudah bergaul. Oke. Kejadian bermula saat hari menjelang maghrib.
di mana abang, kakak ipar, dan Ira tuh lagi ngumpul di rumah. Ira waktu itu lagi berada di kamarnya, kakak ipar lagi ada di dapur, dan abang saya berada di ruang tamu. Oke. Saat itu, abang saya mencium aroma seperti singkong yang dibakar. Sontak abang saya negor kakak ipar yang lagi di dapur. "Lagi masak singkong ya, Mak? Baunya sampai sini," tegur abang pada istrinya. Kakak ipar saya ngerasa lagi gak masak singkong, dia ngejawab, "Enggak kok." "Oh, kirain masak singkong," jawab si abang lagi, dan gak ditanggepin lagi tuh sama kakak ipar saya. Abang saya nyangka seperti itu karena di samping rumah dan halaman belakang rumah mereka tuh emang ditanamin cukup banyak tanaman singkong. Oke. Mendengar abang saya yang menegur bau atau aroma singkong bakar itu, Ira yang berada di kamar tuh udah ngerasa sedikit was-was. Sampai membatin lah. Waduh, kenapa ditegur nih? Karena di daerah kami saat itu masih ada kepercayaan kalau mencium aroma seperti ubi rebus, singkong rebus atau bakar, aroma ketan atau sejenisnya, terutama tuh di jam-jam yang gak lazim, untuk jangan asal menegurnya. Oh, oke. Karena bisa saja aroma-aroma tersebut menandakan keberadaan makhluk halus. Dan dengan menegurnya tuh mungkin menyinggungnya berarti ya. Nyinggung. Masak singkong ya? Iya, dan dengan menegurnya tuh ditakutkan bahwa makhluk itu akan menampakkan diri. Malam pun semakin larut. Abang dan kakak ipar tuh udah tidur di kamarnya. Entah kenapa malam itu Ira merasa gelisah sehingga gak bisa memejamkan mata untuk tidur. Ia cuma berbaring di kamarnya. Hingga akhirnya waktu sudah melewati tengah malam, tapi Ira gak tahu pasti pukul berapa. Dia merasa udara terasa lebih dingin. Ia yang mulai mengantuk berniat untuk menarik selimut. Tapi saat ia bangkit dari posisi berbaring, dia kaget setengah mati dan begitu ketakutan saat ia melihat tepat di depan pintu kamarnya berdiri sosok wanita berbaju putih dengan rambut ikal yang panjang. Wajahnya gak terlalu jelas, tapi sorot matanya berwarna merah dan seperti menyala. Makhluk itu berdiri mematung dan hanya menatap ke arah Ira. Yang lebih mengerikan lagi katanya, makhluk itu memiliki tangan yang keduanya berukuran berbeda. Sebelah tangannya berukuran normal, tapi sebelah lagi tuh sangat panjang, sampai terulur dan teronggok di lantai. Ukurannya seperti 2 buah meja yang biasanya ada di kelas atau sekolah dijadikan satu. Ira gak bisa menjerit atau bersuara, gak bisa memalingkan wajah dan menggerakkan badan. Ia hanya terus menatap ke sosok itu sambil menangis tanpa suara, seolah tatapan matanya itu terkunci pada sosok itu. Hingga akhirnya dia gak sadarkan diri dan gak tahu apakah sampai pagi sosok itu masih ada di sana ataukah pergi setelah menampakkan diri. Kakak ipar yang merasa gak biasa karena Ira yang biasanya tuh selalu bangun awal, tapi di pagi itu gak kunjung keluar kamar. Akhirnya kakak iparku nih segera menghampiri Ira di kamarnya dan mendapati Ira sedang duduk di pojok tempat tidur dan menangis sambil melipat lutut dan membenamkan wajahnya di sana. Kakek iparku segera manggil-manggil dan mengguncang kecil tubuh Ira, tapi Ira gak ngerespon dan cuma terus nangis. Akhirnya Ira jatuh sakit selama kurang lebih seminggu. Selama itu juga dia gak mau bicara dan cuma terus menangis. Saat tangisnya berhenti, dia hanya duduk, diam, gak melakukan apapun. Tatapannya kosong. Hingga akhirnya ibu dan nenek dari kakak iparku tuh datang ngunjungin Ira. Mereka rutin membacakannya doa, hingga akhirnya kondisi Ira membaik dan akhirnya Ira bisa cerita apa yang dialaminya.
Sedikit tambahan nih. Abang saya memang tipe orang yang mempercayai hal gaib, tapi dia nggak pernah takut dengan hal-hal kayak gitu. Hingga saat dia menegur aroma singkong itu pun, dia nggak menyangka akan ada kejadian seperti itu yang nimpa anggota keluarganya. Bukan maksudnya dia juga buat nantang dengan negur aroma itu gitu. Ya cuma refleks lah. Bahkan jika ia harus lembur mengerjakan laporan sendirian malam hari di puskesmas baru yang ada di depan, dia nggak pernah takut saat mulai ada suara-suara tuh. Seperti orang berjalan di koridor dengan tongkat yang diketuk-ketuk di lantai, ataupun suara nangis dan ketawa di bilik rawat inap, padahal lagi nggak ada pasien rawat inap. Dia cuma negor. Kenapa sih berisik? Mau bantu ngerjain laporan emangnya? Waduh. Wah, berani. Mungkin bener kata orang, kalau kita berani, maka makhluk itu gak akan nampakin diri. Iya. Tapi kalau kita takut, maka mereka lebih mudah dan lebih suka untuk menakuti kita. Sekian cerita dari saya. Maaf kalau pengetikannya berantakan ataupun alur cerita yang sulit dipahami. Semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan dimudahkan segala urusan. Amin. Juga selalu dalam lindungannya. Amin. Amin. Kenapa? Kenapa sih? Suara lu kayak drone. Deket rumah gue kan lagi dibangun tol tuh. Tiap hari suara begitu. Orang main drone gak taunya. Nah kayak gitu persis tuh. Kelap-kelip kalau malam. Kesurupan busi lu ya. Busi ini lagi, busi Vespa yang udah NGK. ireng. Iya. Yang udah ireng bener. Tinggal disikat. Cak, cak. Ini si Ira kena mental ya bro. Tapi kan langsung sakit. iya, kalau kena mental mah Seminggu sebenarnya pak. Itu shock berat berarti. shock, iya. Tapi jadi berani. Tapi mungkin ada dua tipe orang ya. Ketika dia pertama kali ngeliat setan, terus abis itu jadi berani. Ada juga yang jadi trauma dan takut banget gitu ya. Kagak lah, ada 3, satu lagi jadi sensitif. Satu lagi jadi sensitif. Iya. Tergantung juga itu variabelnya. Seberapa kuat penampakan dan energinya di Pas papasan itu ya. iya. Kan ada yang jadinya sensitif banget, ternyata memang suka tuh ditempelin terus. Kayak cerita kita di Spotify ya kalau gak salah. Tuh kuat banget kan. Nempelin terus sampai akhirnya kebuka mata batinnya. Pak Gatot cerita tadi, kan gue main ke rumah Pak Gatot, ada teman gue. Pak Gatot cerita kata dia. Apa? Kan gue nanya, ini ruang kerja lo ya pak? Jadi ada kamar gitu kan. Iya ruang kerja gue. Gue kalau kerja di sini digangguin mulu. Gue tanya, digangguin apaan lu? Iya gue kalau kerja malam-malam di ruang tengah tuh yang ada TV gede, dari tangga sering banget nu. Digituin li. Padahal kan komplek padet ya. Komplek rame ya padahal ya. Iya yang waktu itu kan lu pernah ke rumahnya kan. Dia sering katanya. Terus suara apa ya? Ini piring-piring di dapur atau garpu-garpu suka, padahal kagak ada tikus, bunyi-bunyi gitu. Makanya dia risih kalau kerja di situ. Dah terus kerja di atas di ruang kerjanya. Kan ada ruang tengah, ada ruang kerja gitu kan. Ada pintunya gitu. Lah padahal mah cuman beda berapa sentimeter itu. Iya. Bukan berapa meter bahkan. Kalau nempel ibarat kata gue di sebelah sono. Nih misalnya ini ruang kerjanya nih. Itu depan ruang tengah yang ada TV. Kalau Gatot kerja di situ, diswitch-switchin mulu katanya. Istrinya kali. Ngapain? Udah selesai kerja. Kalau iya kan. Bete banget ya digituin lagi gawe. Kerja mulu nyari apaan sih? Mungkin Pak Gatot kurang teliti kali ya. Lanjutannya gitu li. Makanya kerja mulu apa yang dikejar sih?
Ya, katanya setannya baik ya. Dunia mulu bang, weh. Udah tidur. Padahal padat, komplek ramai lah ibarat kata. Cuman yang nggak jaminan sih. Yang cuman jaminan mah baygon. Ya, jaminan mutu. Adrian mutu. Ngegolin terus Adrian Mutu. Oke, Ya udah. gitu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman Kliwon. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.